Kecerdasan buatan atau AI sekarang ini ada di mana-mana. Beneran deh, dari Sabang sampai Merauke, dari kota-kota besar sampai ke desa, AI itu udah ada di genggaman para pelajar kita. Ini bukan lagi cerita tentang masa depan loh, ini adalah sebuah revolusi pendidikan yang lagi kejadian sekarang ini juga. Nah, pertanyaannya sekarang, AI kan udah ada di tangan setiap pelajar Indonesia nih. Siap nggak sih kita? Dan pertanyaan ini bukan cuma buat pemerintah atau para ahli ya, ini buat kita semua. Anda yang orang tua, Anda yang guru, kita sebagai masyarakat. Soalnya AI itu udah di sini. Jadi pertanyaannya bukan lagi kalau suatu saat nanti, tapi gimana cara kita menghadapinya sekarang. Yuk coba kita bedah bareng-bareng apa sih artinya ini semua buat generasi penerus kita. Oke, jadi AI di ruang kelas itu ibarat pedang bermata dua, beneran. Di satu sisi, wah canggih banget. AI bisa jadi kayak asisten belajar pribadi yang super pinter, yang bisa ngebuka pintu pengetahuan seluas-luasnya. Tapi di sisi lain, tanpa arahan yang benar, pedang yang sama ini bisa melukai. Bisa membuka pintu ke bahaya-bahaya yang mungkin belum pernah kita bayangin sebelumnya. Nah, inilah dilema besarnya. Coba deh lihat angka ini. 92,14%. Itu artinya 9 dari 10 remaja kita usia 15-24 tahun itu udah punya ponsel. Bayangin, mereka itu megang gerbang ke dunia digital langsung di saku mereka. Artinya apa? Artinya ya hampir semua generasi muda kita itu terkoneksi setiap saat. Jadi isunya sekarang udah bukan lagi soal akses, tapi tentang apa yang mereka temui di balik layar itu. Dan ya, itu dia. Dengan akses yang segitu luasnya, tentu ada bahaya yang mengintai. Dan ini bukan lagi sekedar gimana kalau atau resiko di atas kertas. Ini kenyataan pahit loh. Sesuatu yang dihadapi anak-anak kita setiap kali mereka buka HP dan online. Coba kita lihat datanya ya biar lebih jelas. 50,3%. Setengah. Coba bayangkan sejenak, setengah dari anak-anak di Indonesia, ini menurut laporan UNICEF ya, itu pernah terpapar konten seksual secara online. Ini bukan lagi soal salah klik atau kecelakaan. Ini udah kayak epidemik digital yang diam-diam masuk ke kamar anak-anak kita. Ngeri kan? Dan lukanya itu nggak selamanya kelihatan mata. Ini juga penting. 1 dari 3 remaja kita ternyata berjuang dengan masalah kesehatan mental. Dan salah satu pemicu utamanya ternyata adalah paparan online yang nggak ada hentinya. Mulai dari ngebandingin diri sama orang lain di sosmed, sampai ngelihat konten-konten negatif. Ini kayak krisis diam-diam yang pelan-pelan menggerogoti generasi kita. Dan kadang-kadang bahayanya itu datang dari teman mereka sendiri. Ya, cyberbullying. Zaman sekarang, perundungan itu nggak berhenti di gerbang sekolah, tapi ngikutin anak kita pulang, masuk ke kamar mereka lewat layar HP. Luka dari perundungan siber ini beneran nyata loh, dan seringkali kita sebagai orang dewasa nggak ngelihat itu. Oke, selain bahaya dari luar tadi, ada juga loh bahaya yang nyerang dari dalam. Namanya utang kognitif. Apaan tuh? Gini deh, bayangin otak kita itu kayak otot. Kalau nggak pernah dilatih, ya bakal lemas kan? Nah, pas AI selalu ngasih jawaban instan, otak kita jadi berhenti olahraga. Kemampuan buat mikir kritis, buat nyelesain masalah, buat bener-bener belajar, itu semua pelan-pelan melemah. Jadinya, kita pintar nyari jawaban, tapi jadi lemah buat mikir sendiri. Nah, ngelihat semua bahaya ini, pertanyaan besarnya kan, terus kita harus gimana? Apa yang kita lakuin? Nah, jawabannya ternyata datang dalam sebuah langkah yang besar banget. Sebuah barisan persatuan nasional. Pemerintah akhirnya memutuskan, udah deh, kita jangan cuma nunggu masalah datang, tapi kita harus proaktif. Dan inilah wujudnya. Ini bukan cuma tumpukan kertas atau dokumen biasa ya. Anggap aja ini kayak kompas moral buat dunia pendidikan digital kita. Surat keputusan bersama ini pada dasarnya adalah cetak biru nasional. Semacam aturan main baru yang tujuannya mastiin inovasi teknologi itu bisa jalan bareng sama perlindungan buat anak-anak kita. Dan yang bikin ini kuat adalah siapa aja yang terlibat. Gak tanggung-tanggung, ada 7 kementerian, ini artinya masalah ini dianggap bukan cuma urusan pendidikan aja, tapi juga urusan agama, komunikasi, keluarga, sampai perlindungan anak. Kolaborasi segede ini ngasih pesan yang jelas banget. Ngelindungin generasi digital kita itu prioritas nasional yang nyentuh semua sisi kehidupan. Dan lihat deh, setiap tanda tangan di sini itu bukan cuma formalitas di atas kertas. Masing-masing itu mewakili pilar dalam strategi pertahanan kita. Ini tuh semacam janji, ikrar dari para pemimpin tertinggi kita buat kerja bareng. Buat mastiin, nggak ada celah lagi dalam melindungi masa depan anak-anak Indonesia. Jadi strateginya benar-benar terpadu dan solid. Tapi apa sih sebenarnya jiwa dari semua aturan ini? Nah, di baliknya itu ada beberapa prinsip inti.
Semacam filosofi gitu, yang jadi fondasi buat ngelindungin sekaligus memperdayakan pelajar-pelajar kita di zaman digital ini. Jadi prinsip utamanya itu sebenarnya simple, tapi penting banget. Teknologi yang berpusat pada manusia. Maksudnya, manusianya yang harus pegang kendali, bukan teknologinya. Teknologi itu harusnya jadi kayak alat pahat yang bantu kita ngasah pikiran biar lebih tajam, bukan jadi cetakan kue yang bikin semua pikiran jadi sama. Intinya, teknologi itu alat di tangan kita, bukan kita yang jadi alatnya teknologi. Nah, filosofi tadi itu dipecah lagi jadi 5 pilar utama. Gini penjelasannya. 1. Etis. Maksudnya, AI jangan dipakai buat nyontek atau curang. Simple. 2. Inklusif. Artinya teknologi ini harus bisa dipakai semua siswa. Mau dia di Jakarta atau di Papua, sama aja. 3. Bermanfaat. Jadi pakainya itu harus benar-benar nambah kualitas belajar, bukan buat gaya-gayaan atau gimmick doang. 4. Akuntabel. Kalau ada masalah, harus jelas siapa yang tanggung jawab. Dan yang paling penting, nomor 5, privasi dan keamanan. Data pribadi siswa itu harga mati, nggak boleh bocor. Nah, 5 pilar inilah yang jadi pondasi dari semua pedoman ini. Terus, apa artinya ini semua buat kita, buat Anda? Nah, aturan-aturan ini tuh bukan cuma buat di atas kertas atau buat pemerintah aja. Ini dirancang buat ngubah cara kita bertindak, baik di sekolah maupun di rumah. Yuk kita lihat apa peran kita masing-masing dalam barisan pertahanan ini. Jadi gini, perlindungan ini tuh kerja tim antara sekolah dan keluarga. Sekolah perannya tuh membangun benteng keamanan. Jadi mereka ngelindungin siswa dari ancaman kayak perundungan siber atau pornografi dan juga ngatur biar ada kegiatan non-digital. Nah di rumah, peran keluarga adalah membangun fondasi dari dalam. Ngajarin anak berpikir kritis, bikin aturan main soal gawai, dan yang paling penting, jadi contoh yang baik. Logikanya, benteng di sekolah nggak bakal kuat kalau fondasi di rumahnya goyah kan? Khusus buat para orang tua, ini ada beberapa langkah praktis yang bisa langsung dicoba. Coba deh ciptakan zona bebas gawai, misalnya pas lagi makan bareng di meja makan atau di kamar tidur. Terus, tetapkan batasan waktu main handphone yang jelas. Dan yang paling krusial, ajak anak ngobrol. Ngobrol terbuka soal resiko online. Tanya-tanya aja, mereka lagi lihat apa sih? Teman online-nya siapa? Intinya, kita jadi pemandu mereka di dunia digital. Jangan cuma jadi polisi atau pengawas. Oke, jadi pada akhirnya kita balik lagi ke dilema awal ya. Di satu sisi ada inovasi yang kencang banget. Di sisi lain ada kebutuhan buat ngelindungin anak-anak kita. Gimana cara nyiimbanginnya? Nah, pedoman ini tuh sebetulnya bukan jawaban final. Anggap aja ini sebuah peta jalan. Langkah pertama kita dalam perjalanan panjang buat ngebangun masa depan pendidikan yang lebih aman. Dan pastinya lebih cerdas. Dan sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kita renungin bareng-bareng. Apakah pedoman kayak gini udah cukup buat ngebentengin masa depan pendidikan kita? Atau kita bakal selalu ketinggalan satu langkah di belakang teknologi yang larinya makin kencang? Soalnya, pedoman ini kan cuma kertas. Yang nentuin berhasil atau enggaknya nanti adalah tindakan kita semua. Jadi jawabannya, ya ada di tangan kita.